Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tidak terasa kita bertemu lagi ya pada pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, untuk pembelajaran kita agar lebih lancar dan tidak ada kendala harapan Bapak, kita minta untuk ketua kelas Bapak persilakan memimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya seperti biasa Bapak ingin cek kehadiran kita nih. Hadir semua nggak nih? Hadir. Bapak bilang fisika, jawabnya apa? Oke, Bapak ulang, kalau Bapak bilang fisika jawabnya apa? Hari ini Bapak ingin satu kali saja, tapi sudah totalitas. Bapak coba ya, 1, 2, 3, 2 tangan atau 1 tangan sebelum dimulai? 2. 1, 2, 3, fisika. Sebelumnya Bapak ingin mencoba mereview atau mengecek materi prasyarat sebelumnya, yaitu tentang tekanan. Masih ingat materi tentang tekanan? Ada yang berani mengutarakan? Banyak sepertinya ya. Coba Bapak cek, semuanya hampir ingin mengutarakan. Semuanya banyak ya. Tapi Bapak melihat tampangnya di sini, Bapak ingin minta siapa kira-kira ya? Yang dekat Bapak aja deh ya. Ya, Bapak minta Dinda untuk menjelaskannya. Apa sih tekanan menurut Dinda secara ringkas? Tekanan itu sesuatu yang berkaitan dengan gaya dan bersenam hal. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Dinda. Berarti masih ada yang ingat, bagus. Ingin menampilkan gambar-gambar terkait manfaat pembelajaran pada hari ini. Jadi supaya kalian tahu belajar itu ada manfaatnya ternyata, bukan tidak ada manfaatnya ya. Kita Bapak kasih lihat nih gambarnya ya. Pertama Bapak sajikan dulu di sini. Ya, ini dia ya. Ada yang nampak gambar ini? Tentunya nampak lah ya. Gambar apa ini? Gambar pompa. Ini waktu belum ada eranya bengkel menggunakan kompresor, menggunakan pompa ini, pompa hidrolik tabung ya. Sampai capek kalian kadang pompanya tuh ya, pegel tangannya kan. Kemudian Bapak kasih gambar manfaat berikutnya ya, sebentar nih, ini dia. Apa ini namanya? Untuk apa? Vaksin ya, waktu untuk vaksin. Ini dia manfaatnya. Kan bisa kalian bayangkan kalau masukin suntikan vaksin atau cairan itu tidak pakai suntikan. Berikutnya, nah ini ada yang pernah lihat ini? Atau pernah langsung real? Pernah lihat langsung siapa? Azil pernah ya? Pernah. Di sini ada yang pernah lihat nggak langsung? Pernah ya. Ini juga udah lihat ya. Oke, berdasarkan ketiga gambar ini kan tadi Bapak sudah menanya kepada kalian manfaatnya, tanya satu-satu. Ada nggak yang mau menanggapi gambar ini? Ini bagus nih. Silakan untuk menanggapinya. Tabungnya ya, tabung ada area yang bocor gitu ya. Oke, pertanyaan sederhana tapi bagus. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Oke, langsung teman terdekatnya ya di sini. Silakan tanggapi, Disma. Kalau itu nggak bisa dipakai buat nyuci. Kalau untuk cuci mobil, mobilnya nggak keangkat. Oh, seperti itu ya. Bagus ya. Sudah ditanya, terus ditanggapi. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke, baik. Manfaatnya sudah. Oke. Materi pembelajarannya nampak ya, ini terlihat. Ini secara sederhananya aja atau secara generalnya. Intinya Bapak sampaikan bahwasanya hukum Pascal itu terkait dengan tekanan pada ruang yang tertutup. Dia harus tertutup. Tekanan pada ruangan yang tertutup. Itu intinya ya. Ini materi singkatnya. Kemudian selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan PJBL atau simpelnya
proyek. Proyek. Jadi pertama tujuannya adalah bisa menjelaskan bunyi hukum Pascal. Setelah nanti kalian membuat proyek tuh. Yang kedua, menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Pak ingin cek dulu kelompoknya. Sudah duduk sesuai kelompok ya? Udah 4 kelompok ya? Jadi namanya kelompoknya nih. Pantai Piwang. Apa namanya? Pantai Piwang. Di mana Pantai Piwang? Sana mana? Di kota mana? Kota apa? Kota Ranai. Ranai. Bagus ya, dekat ya di sini ya. Sering nggak ke Pantai Piwang? Sering. Bagus. Nah, kelompok ini udah diskusi. Apa nama kelompoknya? Batu Alif. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa, Zar? Alif Stone. Good ya. Pernah lihat nggak sebelumnya ini? Belum. Baru pertama lihat real ya. Iya. Nanti kalian akan membuat prototipe atau proyek sederhana, hidrolik sederhana seperti ini. Ingin membagikan LKPD. Seperti biasa melalui grup WhatsApp. Baca dulu nih LKPD-nya. Coba dibaca dulu. Yang nggak menatap laptop langsung boleh menggunakan HP. Kan grup WhatsApp ya. Biar HP kalian tuh berfungsi bukan hanya untuk main game. Alat-alatnya. Kelompok ini coba. Semuanya dicek dulu, disiapkan. Masih ini kerjanya jangan satu orang ya, bareng-bareng ya. Ya, disiapkan dulu alat-alatnya. Alat bahannya dipersiapkan dulu. Ada semua, jangan sampai ada yang tidak ada nanti sulit ya. Aquanya udah ya, airnya ya. Oke, sip. Ya, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalian sudah tadi Bapak bagikan LKPD-nya ya. Udah dibaca-baca ya. Udah ditentukan jadwalnya. Langsung untuk merancangnya itu sesuai dengan LKPD-nya. Kalian bisa lihat di LKPD-nya itu langkah kerja atau langkah pembuatannya ya, dicek. Itu alur-alur kalian membuat proyek ini. Silakan masing-masing kelompok untuk mengeksekusi atau membuat alatnya ini atau dongkrak hidroliknya ya. Silakan lakukan, kerjakan ya. Ya, ada semua ya. Kalau ada kendala tanyakan ya. Buat waktunya tidak lama, sudah ditentukan. Ya. Silangnya dulu ya. Itu enggak penuhan ya, enggak banyak betul. Buat kan. Ya, enggak. Untuk kelompok ini udah sampai mana? Tinggal sedikit lagi ya? Lagi ya? Mantap, mantap. Finishing ya atau apa? Cepat juga kalian ya? Kami sangat bekerja sama ya, Pak. Bagus, bekerja sama ya. Azil sambil minum-minum itu airnya, Zil? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Uji coba ya. Iya. Baik, kelompok ini udah sampai mana nih? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi ya. Tinggal finishing nih ya. Ya. Pak minta untuk mempresentasikan mulai dari kelompok sebelah kanan ini. Ya, nanti berurut lanjut dari Pantai Piwang ke Batu Alif, kemudian Batu Kasa, terakhir ke Pantai Tanjung. Ya, Bapak persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan semuanya, ini hasil dari proyek kami yang kami kerjakan tadi. Saudara Indro bisa menjelaskannya? Baiklah teman-teman, inilah hasil dari proyek kerja kelompok kami. Bisa dilihat hasilnya. Oke. Ya. Sudah ya?
Oke, baik. Itulah hasil dari karya kelompok apa namanya? Pantai Piwang. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Ya, persilakan untuk kelompok ini. Dari kelompok mana sebutkan namanya juga ya? Ya, silakan. Saya Muhammad Eka, saya berasal dari kelompok Pantai Ganjung. Saya ingin menanggapi kelompok mereka. Mengapa ukuran suntikannya hampir sama? Ya, mengapa ukuran suntikannya hampir sama ya? Oke, siapa yang ingin menjawab di sini? Kami dari kelompok Pantai Piwang akan menjawab pertanyaan dari kelompok Pantai Tanjung. Ya, Ya, memang kami menggunakan ukuran suntikan yang hampir sama, tapi agak kecil. Tapi berfungsi sebagaimana mestinya seperti kelompok kalian. Dan kami memang sengaja menggunakan suntikan yang berukuran seperti ini. iya. Oh, seperti itu ya. Luar biasa ya. Punya inovasi tersendiri. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok ini ya, kelompok Pantai Piwang. Ingin minta untuk satu orang, tentunya bisa menyimpulkan dari kita membuat proyek ini apa sih tujuannya, apa kesimpulannya atau hubungannya dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hukum Paskal itu. Siapa yang mau jawab? Biasanya rame. Kelompok ini ada yang mau jawab? Ini semuanya? Ini? Oh, rame. Ini sebenarnya mau jawab, lagi fokus ke alat ya. Siapa? Bapak ingin minta satu orang. Ini Fali, kayaknya lebih siap dia. Dari tadi dia merenungi sesuatu ya. Saya Wan Fali dari kelompok Bekasa akan menyampaikan kesimpulan yang bisa diambil dari proyek ini. Berdasarkan proyek yang dibuat barusan, bisa disimpulkan bahwa dorongan yang diberikan ketika beban diletakkan pada suntikan yang lebih kecil dan lebih besar akan berbeda, akan lebih mudah untuk mendorong atau memberikan gaya ketika beban diletakkan pada suntikan yang lebih besar. Nah, coba ditekan. Bebannya di sini. Nah, kita dorong di suntikan yang lebih kecil. Lebih ringan ya? Lebih ringan dibandingkan ketika beban diletakkan di suntikan yang kecil dan kita dorong suntikan yang lebih besar. Lebih berat ya. Iya, kan terasa sampai gemetar ya. Oke. Sampai gemetar tangan saya. Iya, siap. Bagus ya. Itu kesimpulan berdasarkan dari kelompok apa nama kelompoknya tadi? Kelompok Batu Kasa. Batu Kasa. Ya, tepuk tangan dulu buat Fali. Oke, Bapak berikan sebuah penguatan atau yang terjadi miskonsepsi misalnya, berbeda pemahaman tadi. Bapak ingin menarik mulai dari pertanyaan yang dari kelompok 1, ada yang bertanya kenapa ukurannya hampir sama ya. Ada yang menanyakan terbuat lebih ringan dan lebih berat, yaitu semuanya sebenarnya itu ada kaitannya ya. Tapi Bapak lebih fokus ke ukuran tadi, lebih kecil sama lebih besar. Lebih ringan ketika meletakkan beban pada yang ukuran suntikan lebih besar dibanding pada suntikan yang lebih kecil. Nah itu ya. Nah secara fungsinya Bapak kaitkan lagi bahwasanya fungsinya apa kira-kira menurut kalian dengan pembelajaran kita gambar di awal. Jadi pada mobil tadi kan, ingat ya, mobil tadi. Ada ingat Ezar tadi nanya apa Ezar? Ada yang bocor gimana Pak? Ya kan? Nah, itu kalau misalnya ada yang bocor maka tidak berfungsi. Mobil itu tidak akan terangkat. Jadi ada gunanya, memang ada kaitannya di sana. Baik, tanpa disadari sudah di kegiatan inti kita yaitu membuat proyek, sudah kalian presentasikan, juga sudah Bapak simpulkan ya. Nah itu Bapak ingin kita mengerjakan soal evaluasi, Bapak kirim melalui grup via WhatsApp ya. Tapi ini pengerjakannya mandiri ya. Ya, mandiri ya. Baik. Secara mandiri ya. Langsung aja tulis nanti dikirim ke Bapak ya. Ezar udah sampai nomor berapa Ezar? Nomor 2, bagus. Nomor 1 udah yakin berarti Ezar ya. Udah, oke. Lanjut Ezar. Ya, sudah. Bapak akan tidak lanjuti. Kalau ada yang misalnya nomor berapa yang salah, nanti Bapak akan berikan pendalaman lagi atau pengayaan kepada yang salah ya. Bukan dimarahin, enggak, tenang aja. Nanti kita lebih dalami lagi supaya kalian tidak salah menjawab lagi. Baiknya, alhamdulillah kita bersyukur sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.